Iya, waalaikumsalam. Duduk Bu, Bapak. Selamat siang, Bapak, Ya. Adik, Ibu. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Pramudia. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu menangani permasalahan yang mungkin dimiliki oleh keluarga ini. Sebelum sesi konseling dimulai, saya ingin menekankan bahwa nantinya Bapak, Adik, dan Ibu bercerita dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, dikarenakan nantinya itu akan membantu proses konseling yang akan kita jalani nantinya. Dan tidak usah khawatir tentang kerahasiaan, karena rahasia Anda semua pasti akan terjamin 100%. Baik, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Dan silakan untuk memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Dani. Kebetulan saya kepala keluarga dari keluarga ini, dan juga kenalkan ini anak saya, ini Diki, dan ini istri saya, namanya Nurul. Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Cuma saya merasa ada kejanggalan di dalam rumah saya. Kejanggalan ini dalam arti kurang harmonis ya Pak ya. Jadi saya meminta bantuan Bapak untuk menengahi. Saya pikir saya kurang bisa menengahi permasalahan di keluarga saya. Baik, tadi kan Bapak bilang bahwa permasalahan pada keluarga Bapak ini kurang harmonis. Nah, itu bisa tolong diceritakan kurang harmonisnya itu seperti apa? Iya Pak, jadi tidak harmonis itu kayak gini loh Pak. Misalnya saya baru datang kerja, nyampe rumah. Itu beberapa waktu ini itu saya sering melihat mereka berdua itu udah cekcok gitu loh. Entah apa yang dipermasalahkan gitu. Ketika saya menanyai satu sama lain, itu tetap nggak ada jawaban yang menurut saya itu saya bisa menengahinya gitu. Yang satu jawab A, yang satu jawab B. Begitupun ketika saya menanyai satu-satu ya, tanpa mendudukkan keduanya. Contohnya seperti saya menanyai istri saya sendiri, itu jawabannya berbeda dengan jawaban ketika saya menanyai anak saya. Jadi nggak ketemu masalahnya ini di mana. Saya pun bingung jadinya mau menengahinya itu kayak apa. Baik, saya mengerti. Jadi terkait dengan permasalahan yang ada di keluarga ini yang Bapak ceritakan tadi, saya dapat menyimpulkan itu gini ya Pak. Mungkin Bapak ini bingung ketika Ibu dan anak Bapak ini sedang berdebat terkait suatu permasalahan gitu ya Pak ya. Nah, jadi dapat saya simpulkan permasalahannya itu anak dan istri Bapak itu sering berdebat karena pola komunikasi keluarga yang mungkin kurang berjalan dengan efektif, Pak. Iya, mungkin seperti itu. Gini. Kan saya juga pekerja ya, istri saya juga pekerja juga. Jadi jarang di rumah. Jadi ketika saya pulang kerja capek-capek, nyampe rumah ngelihat istri dan anak saya ini cekcok itu kurang enak juga di hati saya gitu Pak. Jadi saya mohon bantuan ke Bapak untuk istilahnya menguraikan lah apa sebenarnya yang menjadi kejanggalan antara istri saya maupun anak saya, ataupun mungkin juga saya yang salah gitu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah mengeluarkan pandangan Bapak terkait permasalahan yang ada di keluarga Bapak ini. Nah, selanjutnya saya meminta pandangan istri Bapak terkait permasalahan yang ada di keluarga Bapak ini. Jadi sebenarnya Pak ya, saya tuh nggak pengen banget marahin Diki.
Cuma saya sebagai seorang pekerja yang pergi pagi, pulang sore, terus melihat Diki ini gak ada kegiatan apa-apa, gak produktif banget. Paling-paling juga ikut futsal temennya gitu. Itu pun nanti pulangnya tengah malam, besok paginya susah bangun. Jadi saya yang udah capek kerja buat dia, buat biaya kuliahnya dia, ini malah dianya nggak merasa ada tanggung jawab mengenai kehidupannya sendiri gitu Pak. Sama suami saya juga nggak terlalu memperhatikan ini si Diki ini gimana sekarang perkembangannya. Jadi saya sendiri tuh capek, terus ngelihat Diki ya malah capek lagi gitu. Gitu sih Pak. Jadi sebenarnya saya tuh ini tuh nggak pengen banget marahin dia. Sebagai seorang ibu ya pengen anaknya ini berhasil, anaknya ini bisa berkembang. Tapi kenyataannya sekarang Dikinya sendiri aja males untuk kuliah, cuma main sama temennya, ngegame. Nggak ada buat pengembangan dirinya itu belum kelihatan. Oh gitu ya. Apa sih kira-kira penyebabnya Mas Diki ini menjadi pemalas gitu, tidak minat terhadap perkuliahannya? Saya rasa malesnya itu ya gara-gara si Diki ini sering keluyuran sama temennya yang nggak tahu waktu, terus juga sering main HP, nggak tahu ya mungkin game atau apa, tapi di rumah itu selalu yang dilihat itu HP aja, keluar juga main sama temennya nggak tahu waktu kayak gitu. Begini ya Bu ya, kalau untuk yang di rumah main game mungkin iya, tapi nggak selalu kalau saya pegang HP itu main game atau saat menggunakan laptop itu saya main game. Itu seringkali juga saya mengerjakan tugas kuliah itu saya banyak, dan ibu itu kalau pulang ke rumah itu sering marah-marah nggak jelas terhadap hal-hal kecil yang seharusnya itu nggak marah, nggak usah marah-marah berlebih gitu. Kalau saya keluar juga ya mungkin ada saya main sama teman saya, tapi juga ada tugas kan, nggak semua tugas individu, ada ke rumah teman saya itu ya tugas kelompok. Saya sampai malam itu ya nggak selalu senang-senang main, ya ngerjakan tugas gitu. Jadi mungkin saya itu merasa pojokkan terus kalau sama ibu itu ngomongnya. Saya itu merasa sedih ya. Saya kuliah capek-capek mikir gitu kan, capek butuh tenaga juga ya, nggak harus pekerjaan fisik ya. Jadi ya saya pusing lah di rumah itu, dimarahin terus. Makanya saya sering keluar juga untuk mencari suasana yang beda gitu dari suasana yang di rumah gitu, karena suasana di rumah itu nggak enak ya, marah-marah terus saya ibu kepada saya gitu. Baik, ternyata permasalahan dari ibu tadi dapat saya simpulkan. Jadi ibu ini berpandangan bahwa Mas Diki ini sering bermain game atau bermain HP itu sering banget gitu durasinya. Tetapi dari pandangan Mas Diki itu Mas Diki ini membuka HP atau membuka laptop itu bukan untuk bermain ya, tapi lebih untuk mengerjakan tugas kuliah yang mungkin menurut Mas Diki itu berat dan membuat dirinya itu merasa mungkin sedikit tertekan gitu. Baik, jadi garis besar permasalahan dari keluarga Bapak ini adalah pola komunikasi antara istri Bapak dan anak Bapak ini kurang baik. Baik, jadi apa harapan Bapak ke depannya dan apa yang akan Bapak lakukan nantinya setelah mendengar pandangan dari istri dan anak Bapak tadi? Ya, jadi harapan saya ini nggak sering-sering marah gitu loh Pak. Jadi ya marah itu wajar ya menurut saya, pasti ada lah emosi. Setiap manusia pasti punya emosi ya. Tapi ketika saya terlalu sering melihatnya pun itu juga nggak enak gitu loh.
ini keluarga apa kok setiap hari marah-marah mulu, cekcok mulu. Terus saya beberapa waktu itu sampai kurang melihat canda tawa antara istri saya sama anak saya gitu loh. Iya, datang udah marah-marah. Jadi saya juga bingung mau ngapain gitu Pak. Jadi harapan ke depan saya itu, saya pengen anak dan istri saya itu saling terbuka gitu lah. Apa yang membuat nggak enak anak saya, begitu pula istri saya yang mengganggunya gitu loh. Jadi masalah antara anak dan istri saya ini saya tahu gitu loh. Jadi saya juga sedikit banyak bisa membantu mereka berdua gitu loh. Enggak, mungkin saya juga salah, kurang terbuka dengan mereka juga, kan juga saya bekerja gitu Pak. Ya, mungkin ya kurang lebih seperti itulah Pak. Saya pengen lebih terbuka aja masalah komunikasi antara anak saya, istri saya, begitu pula juga saya. Jadi kedepannya mungkin menurut kesimpulan dari cerita-cerita istri dan anak saya ini ya Pak ya, mungkin saya kedepannya akan lebih meluangkan waktu untuk anak dan juga istri saya. Contoh ketika pulang kerja saya nggak langsung tidur, mungkin ngobrol-ngobrol sebentar, makan-makan bareng gitu ya Pak ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sih. Saya akan meluangkan waktu untuk lebih berkomunikasi, sehingga kedepannya yang saya harapkan komunikasi antara saya, anak saya juga istri saya itu jadi lebih baik gitu sih Pak. Baik, selanjutnya apa sih harapan Ibu dan Mas Diki tentang permasalahan ini ke depannya, dan apa yang akan Ibu dan Mas Diki nantinya akan lakukan? Ya, jadi harapan saya ya Pak ya, ke depannya nggak sering-sering lagi marah sama Diki. Dikinya juga saya harap bisa menceritakan kalau memang sekarang itu tugasnya banyak, agar nanti saya juga bisa mengerti, oh ternyata Diki ini main HP bukan cuman malas-malasan saja kayak gitu. Dan saya harap juga pertengkaran seperti ini tuh nggak terulang lagi kayak gitu. Keluarga kita baik-baik aja, harmonis gitu. Dan mungkin nanti kedepannya saya akan berusaha untuk lebih mengerti lagi kondisi Diki seperti apa, kondisi suami seperti apa, dan nggak hanya menuntut keluarga saya mengerti saya, tapi saya juga nanti akan berusaha untuk memberi pengertian kepada keluarga saya. Mungkin dari Diki sendiri punya harapan mengenai permasalahan ini. Kalau harapan dari saya sih, saya berharap ibu itu nggak sering marah-marah pada saya, juga mengerti keadaan saya yang banyak tugas kuliah gitu. Jadi kalau ibu jarang marah-marah juga saya senang ya, keadaan di rumah itu ya kondusif gitu, enak, membuat nyaman. Terus yang akan saya lakukan kedepannya untuk memenuhi harapan itu adalah saya lebih memahami ibu saya dan ayah saya, karena mereka berdua itu bekerja juga untuk saya. Jadi saya memaklumi lah kalau mereka kurang perhatian kepada saya di kehidupan sehari-hari gitu. Semoga rencana yang kalian sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik, dan saya berharap kalian bisa melaksanakan rencana yang kalian sampaikan tadi dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin kalian pasti bisa untuk melaksanakannya dengan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas ketersediaannya memilih saya sebagai konselor kalian semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah menceritakan permasalahan dengan sejujur-jujurnya dan seterbukanya. Dan semoga sesi konseling yang Anda jalani saat ini dapat bermanfaat bagi Anda.